Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali berjumpa. Dan untuk pekan ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di Fikih Ibadah dari kitab Fikih Al-Muyassar yang dikarang oleh para ulama-ulama kontemporer yang ahli di bidangnya. Bapak-bapak yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum-hukum imamah. Ini orang-orang yang berhak menjadi imam. Yang pertama, ya kita review dulu, adalah orang yang paling bagus bacaannya, ya. Ini orang yang fasih bacaannya. Lalu yang kedua, orang yang faqih, ya. Orang yang faham tentang fikih salat berjamaah atau fikih salat itu sendiri. Atau orang-orang yang mereka memiliki pemahaman agama yang baik. Lalu yang ketiga, orang yang paling dulu hijrahnya. Ya, ini orang yang paling dahulu bertaubat. Misalkan ada suatu daerah di mana di situ adalah daerah yang tadinya banyak sekali kemaksiatan. Lalu mulailah satu persatu orang-orang di kampung tersebut atau di daerah tersebut Allah beri hidayah. Nah, maka mereka yang kembali dahulu bertaubat kepada Allah, beriltizam dengan syariatnya, maka dia yang berhak untuk menjadi imam. Ya. Lalu yang keempat, orang yang paling dahulu masuk Islam, ya. Orang yang paling dahulu masuk Islam. Dan yang kelima adalah orang yang paling tua, ya. Orang yang paling tua, ya. Tetapi bukan berarti orang yang paling tua itu yang paling afdol ketika menjadi imam sholat, ya. Namun memang ini dipilih kalau misalkan kriterianya poin 1 hingga poin 4 tadi sama semua, maka dipilih yang paling tua. Jangan sampai kita itu memaksakan orang-orang yang sudah sepuh, yang suaranya sudah tidak terdengar, itu tetap menjadi imam sholat. Yang ada bukannya khusyuk, malah ya tidak khusyuk. Ya, yang terjadi malah sholatnya itu kurang baik lah, kurang sempurna. Ya. Taib, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, bapak-bapak, di halaman 136. Orang-orang atau orang yang haram menjadi imam, orang yang nggak berhak untuk jadi imam. Diharamkan menjadi imam dalam kondisi sebagai berikut, ya. Yang pertama, wanita mengimami laki-laki. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Lan yuflih qaumun wallau amrohum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Muslim. Karena pada hukum asalnya wanita itu dimundurkan di belakang shaf untuk menjaga dan menutupi mereka. Seandainya wanita dimajukan ke depan menjadi imam, maka hal ini bertentangan dengan dasar syar'i ini. Ya Bapak-bapak, jadi tidak boleh imam itu dari kalangan wanita. Misalkan imam mengimami laki-laki, ini tidak boleh. Lalu misalkan ingin ngajarin anak, si ibu ingin mengajarkan anak sholat, itu bagaimana hukumnya? Selama anak itu belum mumayyiz, maka tidak apa-apa. Ya, misalkan anaknya diberdirikan di sebelah ibunya, ya, anaknya diajarkan cara gerakan-gerakannya, maka tidak masalah. Tetapi kalau sudah mumayyiz, maka
anak laki-laki itu ya, yang tadi masih diajar sama ibunya, sudah diperintahkan untuk sholat dan sesekali ya bisa dibawa ke masjid oleh ayahnya. Karena usianya sudah cukup, sudah mumayyiz ya. Taib. Bapak-bapak rahimakumullah, juga tidak boleh misalkan ada jamaah wanita. Jamaah wanita diimami oleh wanita. Nah, posisi imamnya itu tidak sebagaimana posisi imam laki-laki. Jadi kalau posisi imam laki-laki itu berdiri sendiri di depan, di tengah, ya kan? Nah, kalau imam perempuan yang mengimami perempuan semua, maka dia berada di shaf pertama, berdiri sejajar. Berdiri sejajar dengan makmum, tetapi dia posisinya berada di tengah-tengah. Nah, inilah imam wanita bagi para wanita. Beberapa hari yang lalu, bapak-bapak viral ya di sosial media, para petugas aparat negara Indonesia dari kalangan wanita, mereka melakukan sholat jamaah lengkap dengan apa? Lengkap dengan seragamnya. Pakai celana, pakai baju yang setengah begitu, pakai jilbab yang ketat begitu, maka itu tidak sah sholat seperti itu. Lalu imamnya berada di depan, kayak laki-laki. Ya, ini tidak sah. Sekali lagi, ini tidak sah. Yang berpendapat sholat mereka sah itu hanya orang-orang liberal saja. Makanya bapak-bapak jangan aneh, di Amerika sana ada organisasi Islam liberal. Dulu sekali, waktu saya SMA kalau nggak salah bapak-bapak. Masih ingat sekali saya baca majalah. Ya, ada seorang imam, ya wanita, dia ngimamin, dia ngimaminnya pakai celana levis. Pakai celana levis, dia ngimaminnya pakai baju. Saya ingat sekali, sampai ingat ini, warna bajunya pink. Warna bajunya pink, terus dia pakai apa? Dia pakai baju lengan pendek, tapi dia pakai apa tuh ya Pak ya? Manset ya, pakai manset gitu ya. Terus pakai kerudungnya itu kerudung yang pasmina gitu, yang dilipat begitu doang. Terus dia sholat. Di belakangnya jamaah campur barur. Laki-laki, perempuan, semua tuh gitu. Nah ini tidak boleh ya, dan ini tidak sah ya. Tidak sah, dan ijma para ulama, ijma kaum muslimin itu tidak sah. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin, terutama kemarin tuh aparat-aparat negara yang melakukan kesalahan, dan sayangnya kesalahan mereka itu tersebar luas ya. Akhirnya dijadikan apa bapak-bapak? Dijadikan sebagian orang-orang yang kurang bertanggung jawab, itu sebagian dijadikan olok-olok. Ya. Dijadikan olok-olok. Harusnya tidak demikian. Ya, ini mungkin adanya kelalaian, ya, adanya kelalaian. Ya, jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua. Taib. Itu yang pertama, wanita nggak boleh jadi imam bagi laki-laki. Mutlak hukumnya haram. Yang kedua, keimaman orang yang berhadas. Orang yang berhadas masih ingat nggak bapak-bapak? Orang yang berhadas itu adalah orang yang tidak dalam keadaan suci. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Contoh hadas kecil itu kayak habis buang angin, habis buang air kecil, buang air besar. Ya, kalau hadas besar itu dalam keadaan junub, ya, atau haid atau nifas, maka ini ya tidak boleh, ya. Sementara orang yang terkena najis, sementara dia mengetahuinya, dia ada najis bapak-bapak di badannya, tapi dia maksa jadi imam, ini nggak boleh.
Bila makmum tidak mengetahui hal itu sampai sholat selesai, maka sholat makmum itu sah. Gitu bapak-bapak. Jadi misalkan gini, bapak-bapak sholat berjamaah di masjid, ya. Lalu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata si imam ingat, saya junub. Nah, saya junub, saya belum mandi. Nah, itu bagaimana sholatnya? Para ulama di sini mengatakan makmum sholatnya sah. Yang mengulang hanya imamnya saja. Jadi bapak-bapak tidak perlu risau. Aduh, sholatnya ngulang lagi dong. Tadi nggak sah soalnya. Tidak, sholat itu tetap sah bagi makmum. Yang menanggung dosanya itu adalah imam. Makanya bapak-bapak dalam masalah imam sebenarnya ini berat. Kenapa? Karena imam itu yang menanggung jamaahnya. Ya. Makanya tidak berlebihan kalau misalkan yang jadi imam itu hendaknya orang alim. Alimnya bukan hanya pinter agama, tapi ngamalin ilmu agamanya. Gitu ya bapak-bapak. Lalu yang ketiga, keimaman orang yang ummi. Ya, yaitu orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Bacaan Al-Fatihahnya belepotan, ancur amburadul. Nah, ini tidak boleh jadi imam. Sehingga tidak bisa membacanya dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung atau mengidghamkan huruf yang bukan idgham atau mengganti huruf dengan huruf lainnya atau salah dalam bacaan yang bisa mengubah makna, maka orang seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali, nah ada pengecualiannya bapak-bapak, bila mengimami orang yang sama dengannya, karena dia tidak mampu mewujudkan salah satu rukun sholat. Jadi kalau misalkan gini, bapak-bapak lagi sholat di masjid, ternyata imamnya itu ketika membaca surat Al-Fatihah nggak fasih baca huruf ain. Huruf ainnya itu dibaca A. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Tapi Bapak sebagai makmum pun sama dengan imam. Saya juga bacaannya jelek, nggak bagus, sama kayak imam. Ya, maka Bapak bermakmum kepada orang tersebut sah, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah Bapak bacaannya fasih, bacaan Al-Fatihahnya bagus, panjang pendeknya benar, tajwidnya benar, dapat imam modelannya seperti tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yaumiddin. Hancur amburadul. Gimana nih? Maka tidak sah sholat di belakang imam seperti itu. Ya. Nah, tuh Ustaz, kalau misalkan kita mendapati imam seperti ini bagaimana? Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, bapak-bapak boleh langsung batalin sholatnya. Pindah, sholat sendiri. Mufarroqoh namanya. Ya, nggak usah takut, nggak usah gimana-gimana. Udah pindah aja ke belakang. Nah gitu. Ya. Tapi apa? Ketika Bapak ditanya sama jamaah, Bapak harus bisa jawab. Pak, kenapa kok pisah jamaahnya? Imamnya bacaannya nggak benar Al-Fatihahnya. Emang bacanya yang benar gimana?
Oh ternyata kita nggak bisa juga sama kan. Jelek juga bacaan Al-Fatihahnya. Ya kan nggak bisa ngejelasin. Beda kalau kita bisa baca Al-Fatihahnya bagus. Tadi harusnya itu jangan dibaca huruf ainnya jangan diganti hamzah. Hak kecilnya jangan diganti hak besar. Ya, terus misalkan ketika baca ihdinas sirato jangan dibaca dengan huruf shin. Ihdinas sirato. Misalkan gitu. Kita bisa jelaskan. Maka ini bagus. Lalu kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua kalau Bapak khawatir jadi fitnah, rubah niatnya, sholatnya jadi sholat sunnah. Ya, jadi Bapak ikutin aja sampai selesai. Nanti sampai selesai pulang ke rumah, sholatnya diulang lagi. Boleh barengan sama istri atau boleh barengan sama anak sholat di rumah. Itu ya Pak ya. Nah, itu contoh. Ya, ini contoh bagaimana sikap kita mendapati imam seperti itu. Ya. Taib. Yang keempat, haram hukumnya keimaman seorang fasik yang ahli bid'ah. Contoh misalkan orang Islam liberal, udah jelas tuh dia akidahnya liberal banget. Dia membolehkan perempuan nggak pakai jilbab, dia membolehkan orang nggak sholat, dia membolehkan orang nggak puasa, membolehkan orang nggak bayar zakat. Ini udah jelas kan pemikirannya sesat. Lalu jadilah imam sholat dia. Nah kita tahu akidah dia ini nggak beres, kita nggak boleh imam sama dia. Atau misalkan kita diimami sama Syiah. Syiah yang mencela para sahabat Nabi. Kita pernah dengar orang ini bilang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di neraka. Aisyah di neraka. Hafsah di neraka. Semuanya sahabat di neraka. Semuanya kafir kecuali Ali bin Abi Thalib. Ya, Al-Miqdad ya dan seterusnya. Kecuali Al-Husain, Al-Hasan, Fatimah, kecuali begitu. Maka kita nggak boleh jadi makmumnya. Begitu. Atau kita mendapati orang imam ini melakukan kesyirikan. Contohnya apa Bapak-bapak? Diimami sama uskun. Uskun itu apa? Ustadz tapi merangkap jadi dukun. Ustadz dukun. Ini ada. Misalkan dia buka pengobatan alternatif, tapi medianya pakai bantuan apa Bapak-bapak? Bantuan jin. Nah, misalkan dia buka praktek di rumahnya, bisa mengobati penyakit, apa tuh namanya? Medis dan non-medis. Di rumahnya banyak orang datang bawa ayam, bawa telur, bawa macam-macam. Wah, ini dia dukun sudah. Apalagi dengan tegas dia ngomong, saya ini tahu hal yang gaib. Saya bisa melihat ini, saya bisa ngelihat ini itu, begitu. Bisa ngeramal orang. Nah, ini. Kalau orang seperti ini jadi imam, tidak sah berimam kepada orang seperti itu. Nah, Ustadz, kalau misalkan kita diimami sama koruptor, gimana tuh? Sama, Bapak-bapak. Nggak boleh koruptor ketahuan, udah jelas dia tuh koruptor gitu ya. Bahkan tingkat RT, waduh. Koruptor tingkat RT udah jelas-jelas nilep uang uang RT ditelep atau uang RW ditilep gitu, dipakai gitu ya. Ini orang fasik, nggak boleh jadi imam sampai kita ketahui dia itu bertaubat, uangnya dikembalikan. Nah Ustadz, kalau misalkan di penjara
penjara, orang fasik semua Ustadz itu. Ada begal, maling motor. Maka para ulama menyebutkan orang yang menjadi imam, misalkan dia nggak boleh keluar dari sel Pak ya, adalah orang yang tingkat kriminalnya paling kecil. Misalkan di situ ada koruptor, ada apalagi pembunuh, ada pezina, ada jualan miras. Ternyata ada maling di situ, maling kotak amal masjid. Misalkan dia cuma 300.000, ketangkep tapi ada tuh dia paling ringan, udah dia jadi imam. Gitu ya. Tapi tadi catatannya dia memenuhi kriteria menjadi imam. Ini fikih ya Pak ya. Tapi jangan sampai kita berharap kita masuk penjara, naudzubillah ya. Tapi ini kondisi. Ini kondisi. Taib. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan yang lain dalam agama? Ya, kebid'ahan dalam agama, maka selama kebid'ahan ini bukan kebid'ahan yang bisa mengeluarkan akidah seseorang dari ahlus sunnah wal jamaah, maka insya Allah tidak masalah. Misalkan Muhammadiyah jadi makmum, imamnya dari kalangan NU yang biasa tahlilan, apalagi haulan gitu bapak-bapak ya, insya Allah tidak masalah ya. Dan yang seperti ini tidak perlu diambil pusing ya. Taib. Berikutnya bapak-bapak yang saya muliakan, yang kelima, orang yang tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, tidak mampu berdiri dan duduk sehingga imamahnya tidak sah bagi makmum yang mampu melakukan semua itu. Alias orang ini, mohon maaf bapak-bapak, memiliki keterbatasan. Tapi kalau diimamin sama orang buta boleh Ustadz? Boleh. Ya. Orang buta boleh. Ya. Orang cadel boleh nggak bapak-bapak? Orang cadel jadi imam? Nggak boleh. Orang cadel nggak boleh jadi imam. Ya. Apalagi cadelnya huruf ro. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Ya. Atau cadel S. Nah, kalau baca huruf sin dibaca tha kabeh. Tha semuanya. Ya kan? Lo misalkan mau baca Sami'allahu liman hamidah, dia bacanya apa? Sami'allahu liman hamidah. Pakai tha, nggak boleh. Ya, begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Inilah 5 anggota atau 5 keadaan yang tidak boleh menjadi imam. Kemudian bagian yang ketiga, orang yang makruh. Makruh artinya apa, Pak? Tidak disukai, dibenci. Ya, untuk menjadi imam. Yang pertama, orang yang banyak melakukan kesalahan atau lahan dan kekeliruan dalam membaca. Ya, Al-Fatihahnya ya lumayan, tapi kalau baca surat Al-Ikhlas, baca surat An-Nas, baca surat-surat pendek yang lainnya banyak salahnya. Ya, ada hukum-hukum tajwid yang nggak sempurna. Ini hukumnya makruh, ya. Adapun kesalahan untuk surat Al-Fatihah yang mengubah makna, maka sholat berjamaah bersamanya tidak sah. Sebagaimana sudah dijelaskan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, ya ummul qawma aqra'uhum. Yang mengimami jamaah adalah yang paling bagus bacaannya. Kemudian yang kedua, orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, atau sebagian besar
dari mereka membencinya. Jadi ada imam, bapak-bapak, sebenarnya nih jamaah gak suka sama orang ini. Baik itu dari akhlaknya, baik itu dari perangainya, ya. Mungkin dari sifat-sifat kemanusiaannya. Ini hukumnya makruh. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lemah disebutkan orang atau imam yang dibenci oleh makmumnya itu sholatnya nggak diterima sama Allah. Nah, itulah makanya bapak-bapak imam itu kalau bisa dikenal baik sama makmumnya. Misalkan nih contoh, masjid yang biasa jadi jamaah tetap itu ada 30 orang. Yang sebel ya paling cuma 5 orang. Maka ini insya Allah tidak masalah. Bisa jadi sebelnya bukan karena apa-apa, karena emang orangnya iri hati dengki gitu sama imamnya. Ya. Ini tidak masalah. Tetapi kalau misalkan dari 30 orang ini emang nggak seneng gitu bapak-bapak, 25 orang atau 20 orang nggak seneng sama imam ini, emang karena apa? Imamnya akhlaknya buruk. Ya, imam masjid tapi suka ngomong kotor misalkan, suka bohong, ya, bercandanya kelewatan, nggak jaga wibawa. Ini contohnya, maka itu hukumnya makruh, ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, bapak-bapak rahimakumullah, tadi yang saya sebutkan nih ya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada 3 orang yang sholat mereka tidak naik ke atas kepala mereka, yaitu tidak diterima 1 jengkal pun. Di antaranya seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Begitu, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Demikian juga orang yang gagap dalam mengucapkan sebagian huruf. Mau baca A, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu. Ini nggak boleh jadi imam. Sami Allahu liman hamidah. Orang gagap, bapak-bapak, nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi muadzin, nggak boleh jadi iqamat, nggak boleh jadi khatib Jumat. Ya gimana Pak? Ada khutbah Jumat, dianya gagap. Assalamualaikum. Nah, gitu. Yang ada jamaahnya bukan serius mendengarkan, malah apa yang terjadi Pak? Sebagian mereka yang mungkin ketawa, ya. Ini nggak boleh, ya. Begitu. Makanya apabila kita ada anggota keluarga yang memiliki permasalahan dalam bicara, itu jangan dibiarkan. Segera dibawa ke fisioterapi, segala macam, ya. Kasihan bapak-bapak, ya. Ini hukum yang makruh. Kemudian yang keempat, bapak-bapak, posisi imam dari makmum. Kita akan membahas posisi imam dari makmum. Yang sunnah adalah posisi imam di depan makmum sehingga makmum berdiri di belakang imam. Bila jumlah makmumnya 2 orang ke atas. Kalau sendiri, makmumnya di sebelah mana bapak-bapak? Di sebelah kanan persis. Ya, kalau ada makmum sendirian, maka sebelah kanan persis. Ini sesuai dengan dalil, ya, dari Abdullah bin Abbas, ya. Beliau pernah sholat di samping Rasulullah. Karena masih kecil, ya, sholatnya dia sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Sama Rasulullah sambil dijewer. Karena ini sepupunya, sepupu kecilnya, sepupu tersayangnya, dijewer, dipindahin ke sebelah kanan. Nah,
Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan boleh mundur sedikit, tapi jangan jauh-jauh, Pak. Boleh mundur sedikit. Ini tidak masalah. Ini masih sah, insya Allah. Nah, Ustadz, gimana kalau misalkan kita lagi sholat di musola sendirian, tiba-tiba ada makmum nepuk nih, ternyata dia sendirian, tapi dia sholatnya di belakang imam persis, bukan di sebelah. Itu gimana? Itu urusan makmum itu. Ya, urusan dia. Kita sebagai imam, ya karena sudah diberi isyarat dia makmum, ya kita tunaikan hak kita. Ya, adapun dia, itu urusan dia sama Allah. Nggak usah akhirnya apa, Pak? Ini misalkan nih kejadian, Bapak-Bapak. Ini kejadian. Ada orang, makmum ini kurang paham agama. Datang, ada orang nih sholat, ini orang kurang paham agama datang nih, ucluk. Ditepuk tuh ininya, ditepuk, tanda mau jadi imam. Berdiri dia di belakang, sebelah kanan. Nah, si imam, inisiatif, dia mundur. Loh, lah si makmum kaget, dia mundur juga. Lo yang kayak sholat kok main kejar-kejaran, ya udah biarin aja. Ya, Pak ya, makmumnya karena itu dia nggak paham. Itu urusan dia, udah biarin aja. Ya, nggak usah juga kita apa. Misalkan bapak-bapak nih, karena yang bapak-bapak tahu hadisnya sahih, kalau sholat jamaah berdua harus begini. Ini imam, ini makmum sejajar. Nah, ini ada ternyata makmumnya mazhabnya Syafi'i. Duduk berdiri di samping sebelah kanan, agak di belakang. Imamnya tangannya yang sebelah kanan nyari-nyariin. Narik ke depan, ngapain? Udah biarin aja. Ya. Akhirnya ditarik, nggak mau. Makmumnya nggak mau ke depan, ya. Udah, akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Jadi bapak-bapak kalau nanti menghadapi kasus seperti ini, maka sholat saja sudah. Ya. Sholat saja. Syukur-syukur ketemu makmum yang paham agama. Jadi habis sholat nih, lagi sholat, tiba-tiba langsung menclok sebelah kanan. Udah aman. Ya, alhamdulillah. Kemudian, bapak-bapak rahimakumullah, bila makmum jumlahnya 2 orang lebih, maka imamnya di depan dan berada di tengah. Ya, kecuali tempatnya tidak memungkinkan. Sebagian contoh bapak-bapak di musola-musola yang tempat sholatnya itu enggak simetris. Ngerti nggak, Pak? Nggak simetris. Sempatnya tuh sempit. Tapi pengen jamaahan, gimana? Nah, jadi kalau mau bapak-bapak rahimakumullah, boleh imamnya itu berada paling pojok, kanan atau kiri. Terserah, tapi dia maju sedikit. Nah, makmumnya berjejer nih di sini nih, di belakang, itu boleh. Atau dia berada di tengah, maju sedikit, makmumnya di belakang dia, walaupun di tengahnya bolong. Insya Allah tidak masalah. Kenapa? Karena ini darurat. Tempatnya nggak simetris. Padahal kiblatnya sudah ngadep barat. Cuma karena ada orang terlalu kreatif, dia bikin kiblatnya jadi miring. Tempatnya udah bagus nih sebenarnya, kalau nggak udah dirubah-rubah, udah bener ngadep barat. Tapi karena ada orang terlalu kreatif, ya, sebagian orang tanpa mengindahkan kenyamanan dalam sholat berjamaah, akhirnya dipindah-pindah lagi. Ya, katanya biar apa? Biar tepat langsung ke Ka'bah arahnya. Padahal agama Islam tidak memberatkan seperti itu, bapak-bapak. Allah sudah menjelaskan Masyriq wal Maghrib, tuh timur dan barat, yaitu kiblatnya kaum muslimin. Kalau misalkan kita orang Indonesia,
kiblatnya barat. Kalau orang Rusia, kiblatnya selatan. Orang Afrika Selatan, kiblatnya mana berarti? Utara. Selesai. Ya, begitu. Apalagi sampai ada kejadian bapak-bapak, ya. Udah bagus masjidnya, udah bener ngadep kiblat. Ya elah cuma beda berapa derajat bapak-bapak. Akhirnya dibongkar. Keluarin uang lagi buat benerin sejadah, karpet, segala macem. Demi apa? Demi mengincar beberapa derajat biar lempeng sampai Ka'bah. Padahal kiblatnya udah bener ke barat. Nah ini kecuali baru mau bangun masjid. Nah ya Pak ya, masih tanah kosong, belum dibangun, panggil orang MUI, bagian kiblat. Mana nih yang benar arahnya? Oh, arahnya ke sana. Oh, ke sana Pak. Oh, ya udah sesuaikan bangunannya arah kiblat. Tapi kalau udah ada masjidnya, nggak usah lagi diotak-atik. Yang penting udah ngadep barat, selesai. Ya. Taib. Berikutnya Bapak-bapak, ya. Karena Nabi apabila berdiri untuk melaksanakan sholat menjadi imam, maka beliau maju sementara para sahabat berdiri di belakang beliau. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Anna Jabiran wa Jabbaron, ya, waqafan atau waqafa ahaduhuma an yaminihi wal akharu an yasarihi. Fa'akhadha bi'aidihima hatta aqamahuma khalfahu. Bahwa Jabir dan Jabbar, ini dua sahabat Nabi, salah satunya ketika jamaahan sama Nabi, langsung berdiri di sebelah kanan. Nah, si Jabbar datang berdiri di sebelah kiri. Sama Rasulullah dimundurin. Nah, akhirnya dikebelakangin, ya. Sehingga Bapak-bapak rahimakumullah mendirikan keduanya di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga berdasarkan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya, thumma ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu fayusalli bina. Kemudian Rasulullah menjadi imam dan kami berdiri di belakang beliau, lalu beliau sholat mengimami kami. Sementara bila makmumnya satu orang laki-laki, maka dia berdiri di kanan imam sejajar dengannya. Karena Nabi memindahkan Ibnu Abbas dan Jabir ke kanan, manakala keduanya berdiri di sebelah kiri beliau. Ya, tadi sudah saya bawakan ya Pak ya hadisnya. Kemudian sah bila imam berdiri di tengah-tengah dua makmum. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah sholat di antara Alqamah dan Al-Aswad, lalu dia berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Demikianlah aku melihat Rasulullah melakukan sholat berjamaah dengan model seperti ini. Ya. Hanya saja, kata para ulama, hal ini terbatas pada keadaan darurat. Tadi sudah saya jelaskan, Pak. Ya. Dan yang lebih utama adalah makmum berdiri di belakang imam. Ya. Jadi kalau keadaan darurat, posisi imam itu boleh di mana saja, mengikuti keadaan yang nyamannya. Ya. Begitu. Adapun kaum wanita, maka mereka berdiri di belakang shaf laki-laki. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, shaffaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Aku dan anak yatim, yaitu Dumairah, ya, bersaf atau berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara wanita tua itu, yakni Mulaikah, neneknya Anas, dia berada di belakang kami. Jadi, bapak-bapak rahimakumullah, ada beberapa kondisi.
Misalkan ada imam, ada satu makmum laki-laki, ada satu makmum perempuan. Gimana posisinya? Ini imam, ini makmum laki-laki, dan di belakang adalah perempuan. Ya. Lalu lagi, misalkan Bapak-bapak rahimakumullah, ya. Ada imam, ada dua makmum, ya, ada satu makmum perempuan, maka nih imam, dua makmum laki-laki, satu imam perempuan di belakang. Pokoknya patokannya seperti itu ya. Ya, pokoknya imam makmum sama perempuan selalu berada di belakang. Sekarang Ustadz, boleh nggak sih? Misalkan masjidnya itu kecil Ustadz. Ya, ternyata ada shaf perempuan. Tapi shaf perempuan itu dia berada di samping persis shaf laki-laki. Boleh enggak? Kalau ada misalkan ini ada 5 Bapak-bapak. 5 makmum laki-laki, ini 5 makmum perempuan. Nah, imamnya di depan sini. Ini posisi begini boleh enggak? Sejajar. Ini makmum perempuan 5 orang, sejajar sama makmum laki-laki. Jawabannya, boleh. Kalau apa? Kalau ada tirainya. Kalau ada tirainya, ada pembatasnya. Ya. Dan tidak boleh kalau nggak ada apanya Bapak-bapak. Nggak ada tirainya. Ini hukumnya haram. Ya, nggak boleh. Ya. Kecuali darurat. Contoh misalkan seperti sholat apa Bapak-bapak? Sholat Id sampai ke jalan-jalan ya gitu. Panitia sudah nyiapin tempat, ternyata jamaahnya membludak di luar ekspektasi. Ya sholat sudah ditegakkan, ya sudah mau gimana lagi. Ya, yang penting jangan sampai apa? Jangan sampai ini makmum perempuan, ini makmum laki-laki dempetan gini, ini nggak boleh. Yang ada nanti setelah salam tukeran nomor WA, lah, aduh repot. Ya, agak jauh ya, gitu. Nah, inilah di antara Bapak-bapak rahimakumullah, ya, kondisi-kondisi ketika sholat berjamaah. Kemudian terakhir kita masuk bagian yang kelima. Apa yang ditanggung oleh imam dari makmum? Ya, kita kan selalu bertanya-tanya. Imam tuh fungsinya apa Ustadz? Nah, ini di antara fungsinya. Para ulama menyebutkan imam menanggung dari makmum kewajiban membaca surat dalam sholat jahriyah. Sholat yang bacaannya nyaring, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, sholat gerhana, sholat Id, ya Bapak-bapak. Atau sholat taraweh, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang marfu', wa idza qara'a fa ansitu, bila imam membaca Al-Qur'an maka diamlah untuk menyimak. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atun. Barang siapa yang mempunyai imam, maksudnya yang sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Nah, makanya Bapak-bapak, berdasarkan dalil-dalil ini, saudara-saudara kita yang bermadhab Hanafi, makmumnya itu dari mulai takbiratul ihram tuh menengai. Diem aja udah. Yang baca imamnya tok. Mau sujudnya kah? Mau rukuknya kah, mau tahiyatnya kah, yang nanggung imamnya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang saya ikuti adalah pendapatnya Imam Malik. Bapak-bapak,
Imam Malik mengatakan bahwa imam itu hanya bertanggung jawab untuk membaca bacaan yang dijaharkan. Contoh, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, di rokaat 1, rokaat 2. Baca Al-Fatihahnya dijahar, baca surat pendeknya dijahar. Nah nanti rokaat 3, rokaat 4, makmum membaca Al-Fatihah sendiri, semampunya. Maksudnya apa Ustadz semampunya? Misalkan kita baru baca sampai ayat 4 surat Al-Fatihah. Tiba-tiba imamnya sudah ruku. Ya sudah ruku. Gitu. Nah, lalu bacaan seperti apa? Takbir, Allahu Akbar, doa istiftah, lalu amin, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, tahiyat, sholawat. Makmum wajib baca sendiri-sendiri. Nggak boleh suaranya lebih kenceng dari imam. Ya, ada sebagian orang kan terlalu semangat sekali sholatnya. Imamnya takbir, Allahu Akbar. Dia, Allahu Akbar. Wah, subhanallah. Padahal sholatnya sholat zuhur, bapak-bapak. Imamnya nggak kedengeran suaranya. Ini makmum kasak-kusuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sampai makmum sebelah kanan, sebelah kirinya terganggu. Ini makruh, bapak-bapak. Nggak boleh. Rasulullah pernah ngalamin soalnya. Rasulullah baca, ada sahabat juga baca juga. Sholatnya sampai suaranya sampai kedengaran Nabi, ditegur. Tidak boleh suara makmum itu lebih kenceng dari suara imam, kecuali mubaligh atau apa istilahnya tuh muadzin yang menyampaikan takbir imam. Kayak di Masjidil Haram sama di Masjid Nabawi. Kan bapak-bapak dengar ya, imamnya Allahu Akbar. Nah nih muadzinnya bilang Allahu Akbar. Nah ini tugas dia memang. Boleh kalau itu boleh ya. Adapun untuk sholat sirriyah atau sholat yang bacaannya dibaca pelan, maka imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihah dari makmum, alias makmumnya baca sendiri. Nah gitu. Nah sekarang timbul pertanyaan bapak-bapak. Kalau ada orang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, bacaannya di dalam hati, nggak dibaca di bibir, sholatnya sah atau enggak? Sholatnya sah atau enggak bapak-bapak? Saya nggak dengar ini. Bapak nggak jawab. Enggak sah. Enggak sah, ya. Harus diajarkan sama anak-anak kita, Pak. Bapak-bapak tuh harus ada momen, lihat tuh cucu, anak kalau sholat, bibirnya mingkem. Atau gerak. Nah, ini harus dicek. Ayo kamu sholat depan ayah. Ayah mau lihat kamu sholatnya gimana. Nah, harus tuh. Jangan tunggu sampai usianya sudah balik. Aduh, repot Pak. Nanti kalau udah balik, banyak nawarnya. Dari umur 7 tahun sampai 10, diliatin sholatnya. Oh benar udah sholatnya. Kamu bagus sholatnya udah. Berarti sholatnya sudah bisa ditinggal sendiri. Soalnya apa bapak-bapak? Pernah saya menegur seorang bapak-bapak udah sepuh. Udah tua. Saya tanya, Pak, Bapak maaf, Pak. Saya perhatikan Bapak tuh kalau sholat nggak pernah qomat kamit. Loh, Ustadz saya itu bacanya dalam hati. Emangnya kenapa? Loh, Pak, para ulama bilang itu sholatnya nggak sah. Bapak sholatnya nggak sah. Sholatnya tuh harus qomat kamit. Loh, saya dari kecil. Bayangin, Pak. Dari kecil saya sholatnya begini. Berarti apa? Dari kecil dia nggak
diajarin, dia nggak dibimbing gitu, Bapak-bapak rahimakumullah. Ya makanya anak-anak dari kecil itu dilatih. Ustadz, boleh nggak sih anak-anak itu sholatnya, bacaannya dikencengin? Boleh, Bapak-bapak. Selama dia itu belum sampai usia 10 tahun. Nggak apa-apa. Ya, kalau usia sudah 10 tahun maka dia harus sholat sesuai sunnah Nabi. Tapi di bawah itu boleh misalkan nih usia 7 tahun, ayo sholat bacanya dikencengin. Takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Amin. Baca surat Al-Ikhlas. Terus Allahu Akbar. Ruku. Pas ruku baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dikencengin. Boleh. Tujuannya apa? Latihan dan belajar. Ya. Ini saja Bapak-bapak yang mungkin bisa kita pelajari malam ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bagian ke-6, yaitu makmum tidak boleh mendahului imam. Sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak? Insya Allah jelas ya Pak ya. Insya Allah ini pelajaran yang mudah dan sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.